Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Judua 2 merupakan film komedi action berbahasa India yang telah rilis pada tahun 2017 lalu. Dalam film ini, Varun Dhawan memerankan 2 peran sekaligus, yakni sebagai Raja dan Prem. Jacqueline Fernandez sebagai Aliska serta Taapsee Pannu sebagai Samara. Film ini menceritakan tentang 2 saudara kembar yang harus berpisah karena seorang penjahat telah menculiknya. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Cerita diawali kala itu, Rajesh Malhotra hendak terbang ke Mumbai karena istrinya akan melahirkan. Di pesawat, dia bertemu dengan Charles, seorang penjahat sekaligus gembong narkotika. Sesampainya di Mumbai, Charles diam-diam menyelundupkan narkoba di botol minum milik Rajesh dengan tujuan agar dia aman saat diperiksa. Sesampainya di rumah sakit, Rajesh bahagia istrinya berhasil melahirkan 2 anak kembar identik bernama Raja dan Prem. Dokter menjelaskan bahwa ketika si kembar saling berdekatan, refleks mereka bekerja secara bersamaan. Ketika yang satu sakit, yang lain ikut merasakan. Begitu pula sebaliknya. Tapi bayi kembar itu mempunyai kekuatan yang berbeda. Yang satu kuat dan yang satu lagi lemah. Walau begitu mereka saling melengkapi. Tak lama, Charles datang ke rumah sakit untuk menjenguk anak Rajesh. Padahal sebenarnya, Rajesh tahu tujuan Charles bukan untuk menjenguk, melainkan mengambil botol minum yang terdapat narkoba di dalamnya. Rajesh diam-diam telah menyiapkan penangkapan Charles. Charles pun kecewa, dia langsung menculik salah satu dari si kembar dan meninggalkannya di rel kereta. Charles ditangkap dari persembunyiannya dan berbohong kalau anak Rajesh mati akibat ledakan gas. Di sisi lain, si kembar yang bernama Raja itu telah diselamatkan seorang wanita bernama Kasih. Charles ditangkap dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, tapi jaringan Charles sangat banyak. Mereka pasti akan mencari Rajesh dan keluarganya dimanapun dia berada. Oleh karena itu, polisi menyarankan Malhotra untuk membawa istri dan anaknya meninggalkan India demi keselamatan mereka, sehingga mereka pindah ke London, Inggris. Seperti yang dikatakan dokter, Raja tumbuh menjadi anak yang kuat dan pemberani, sedangkan saudaranya, Prem, tumbuh sebagai anak yang manis dan penuh kasih sayang. 20 tahun kemudian, Prem telah tumbuh menjadi anak laki-laki Kristen yang baik dan lembut yang bercita-cita menjadi seorang musisi. Tapi sebagai anak baru, dia diganggu dan dipermalukan oleh kakak kelasnya, Rocky. Untungnya dia diselamatkan seorang perempuan cantik bernama Samara. Pada saat yang sama, Raja telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang suka bersenang-senang dan pemuja setia Ganpati Bapa. Dia tumbuh bersama teman sejatinya, Nandu, di Mumbai, karena ibu angkatnya telah meninggal. Ini adalah Alex, seorang anak mafia yang juga pemuja setia Ganpati Bapa. Nandu tak sengaja menyenggol sajian pemujaan Alex. Alex marah dan melempar Nandu. Raja pun tidak terima sehingga perkelahian khas satu lawan banyak pun terjadi. Raja sangat kuat, dia bahkan membuat Alex tak berdaya. Setelah itu Raja mendapat masalah besar. Anak buah Alex sedang mencari keberadaannya, sehingga kawan-kawan Raja menyarankan agar dia segera meninggalkan Mumbai. Lalu Raja dan Nandu secara ilegal terbang ke London. Di pesawat, Raja bertemu Aliska dalam penerbangannya. Sayangnya mereka berdua tidak cocok. Sekarang Raja dan Prem berada di London dan saling berdekatan. Refleks mereka mulai bekerja secara bersamaan. Prem sedang memainkan piano dan Raja refleks menggerakkan jarinya. Samara terpesona melihat kelincahan Prem bermain piano, sehingga dia mendekatinya dan meminta Prem datang ke rumah untuk mengajarinya. Tentu saja Prem setuju. Tiba-tiba Rocky memarahi Prem karena ternyata Samara adalah wanita yang dia sukai. Rocky lalu mencubit otong Prem dengan keras. Otomatis Raja juga merasakan hal yang sama. Raja sangat kebingungan. Dia merasa ada yang telah mencubit otongnya. Karena Raja dan Nandu terbang ilegal, dia pun dicegat Inspektur Dillon, polisi London. Raja mengarang cerita untuk mengelabui Inspektur Dillon dan berkesempatan kabur darinya. Tapi mereka berdua kini menjadi buronan.
Lalu mereka berdua pergi ke Tuan Syafarat untuk bekerja di restoran pizza miliknya. Lanjut cerita, Ibu Samara mendandani anaknya dengan sangat seksi. Dia senang Samara hendak bertemu dengan anak Tuan Rajev Malhotra, pebisnis yang mempunyai harta melimpah. Tak lama Prem pun datang. Setelah masuk rumah, ibu malah mempersilahkan Prem berduaan dengan anaknya di dalam kamar. Lalu kebingungan pun terjadi. Raja tak sengaja bertemu kembali dengan Aliska. Dia menabok bokong Aliska dengan keras. Hal itu refleks dilakukan oleh Prem terhadap Samara. Raja melihat polisi yang sedang mencarinya. Dia lalu mencium Aliska untuk bersembunyi. Dengan begitu, polisi tidak jadi bertanya kepada Aliska, tapi Prem juga refleks mencium Samara. Samara menangis dan melapor kepada ibunya. Di saat yang sama pula, Aliska menjadi suka dan berciuman kembali dengan Raja. Prem juga refleks mencium ibu Samara, hingga Prem pun panik, meminta maaf dan pergi mencari dokter. Lanjut cerita, Prem diajak ayahnya pergi ke rumah sahabatnya untuk diperkenalkan dengan Aliska. Tapi Aliska mengira bahwa Prem adalah Raja yang menciumnya kemarin. Prem merasa risih, Aliska sangat ganjen dengannya. Prem ketakutan, dia segera mengajak ayahnya pulang. Keesokan harinya, Prem mencoba menjelaskan kepada Samara perihal ciuman mendadaknya waktu itu. Samara memberinya kesempatan, tapi Raja mengacaunya lagi. Prem mengedipkan mata karena Raja sedang menggoda perempuan. Aliska pun kecewa, menganggap Prem tidak pernah berubah. Tak lama, polisi Dillon menangkap Prem yang mereka kira adalah Raja. Di saat yang sama, Raja sedang melindungi Aliska dari preman kampus. Dia memukuli preman dan secara refleks, Prem melakukan hal yang sama kepada polisi. Prem semakin bingung, dia pun kabur. Raja berhasil mengalahkan preman kampus, tapi Samara terdorong jatuh hingga pingsan. Tak lama polisi Dillon menemukan Raja yang asli. Raja pun segera kabur, tapi Prem segera menolong dan membawa pulang Samara yang tengah pingsan. Saat tersadar, Samara menceritakan pada ibunya kalau Prem tadi menghajar habis preman yang menggodanya. Prem menjadi bingung. Lanjut cerita, Raja kabur dari polisi dan tak sengaja masuk ke dalam rumah Aliska. Ayah Aliska mengira Raja adalah Prem. Dia dengan senang hati mengantar Raja ke putrinya, tapi Paman Jai dan ayah heran. Sikap anak Rajev Malhotra sangat berbeda 180 derajat dan lebih petakilan. Raja sangat senang karena kebetulan sekali rumah yang dia masuki adalah rumah Aliska. Lalu mereka pun berpesta hasrat. Hubungan Samara dengan Prem menjadi membaik berkat Raja. Tapi masalahnya, Rocky datang mengganggu. Samara dengan pede berkata bahwa dia dan Prem telah sah berpacaran. Untuk meyakinkan Rocky, Samara mencium Prem di depannya. Dia juga menantang Rocky berkelahi dengan Prem jam 5 sore. Prem mencari alasan untuk membatalkan pertarungan itu. Tapi Sonu sudah terlanjur menyebarkan pengumuman perkelahian itu kepada semua mahasiswa. Prem ketakutan, dia bersembunyi di gereja. Dia berkata pada Yesus agar mau menolongnya. Pukul 5 pun tiba, semua orang menunggu pertandingan itu. Kebetulan Raja datang mengantar pizza yang dipesan Rocky. Tapi dia terkejut dan mendapat pukulan. Dengan terpaksa, Raja pun membalasnya. Raja mengalahkan Rocky dan mendapat ciuman dari Samara. Rocky kabur dan Prem segera datang ke lokasi. Tapi dia bingung, orang-orang meneriaki kemenangan yang sebenarnya dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Tapi bagusnya, Rocky tidak berani lagi mengganggunya. Lanjut cerita, Prem mendatangi dokter spesialis untuk berkonsultasi perihal keadaannya yang sering di luar kendali. Tapi setelah mendengar keluhan Prem, dokter mengetahuinya dan mengatakan kalau dia baik-baik aja. Yang dia lakukan adalah normal. Prem berusaha menjelaskannya kembali, tapi tiba-tiba dia refleks menampar dokter karena ulah Raja. Dokter pun marah dan mengusirnya. Di sisi lain, Rajev Malhotra yang tengah menyetir mendapat telepon dari Charles. Charles berkata kalau dia sebentar lagi akan bebas dan melanjutkan balas dendam terhadap Malhotra beserta semua anggota keluarganya. Rajev Malhotra panik hingga kecelakaan pun terjadi. Kebetulan Raja dan Nandu menolongnya dan membawanya ke rumah sakit. Ayah Raja mengira bahwa yang menyelamatkannya adalah Prem. Begitu juga ibunya. Prem? Raja terharu, seandainya saja ibu Kasih masih hidup, dia pasti sering mendapat pelukan hangat dari seorang ibu. Lanjut cerita,
Ketika Raja meninggalkan rumah sakit, dia terkejut melihat Alex ada di sana. Alex dengan murka memukuli Raja, namun pamannya Alex datang melerai dan meminta maaf. Ternyata Alex menderita Alzheimer akibat pukulan yang dulu dilakukan Raja terhadapnya. Untungnya paman tidak tahu. Dia pun minta maaf dan berkata bahwa ingatan Alex telah hilang. Mendengar itu, Raja dan Nandu menjadi lega. Tetapi mereka harus selalu waspada, karena kapan saja ingatan Alex bisa kembali pulih dan membunuh mereka. Di sisi lain, Prem dan Samara sedang berada di toko emas untuk membeli cincin. Karena kebesaran, Samara meminta agar cincin itu dikecilkan dulu. Setelah itu nanti akan diambil kembali. Nah, kebetulan Nandu melihat Prem di jendela toko dan mengira bahwa Prem adalah Raja. Nandu pun marah karena dia mengira Raja sedang berpura-pura tidak mengenalinya. Lalu dia pun keluar dan datang kembali bersama Paman Syarafat. Sayangnya Paman Syarafat mendapat perlakuan yang sama. Lanjut cerita, Aliska meminta Raja membelikannya kado Valentine. Karena tidak ada uang, Raja pun menemui Paman Syarafat di taman. Paman masih kesal dengan perlakuan Prem yang dia kira Raja. Paman pun marah dan memecat Raja. Seperti biasa, Raja mengeluarkan jurus belas kasihannya sehingga membuat bosnya luluh dan memberinya uang. Dengan begitu, Raja pun segera mengajak Aliska ke toko emas. Sesampainya di toko emas, pemilik toko mengira Raja adalah Prem, lalu memberikan cincin yang dipesan Prem untuk Samara kepada Raja. Raja pun bingung karena dia tidak merasa memesan cincin. Namun karena Aliska sangat menyukainya, dia mengira Raja telah diam-diam memberinya surprise. Keesokan harinya, Aliska diajak ayahnya ke kampus untuk mempertemukan dia dengan Prem dan membicarakan tentang pernikahan mereka. Tapi Prem malah mengusirnya. Aliska pun marah sambil menunjukkan cincin. Prem pun terkejut dan bertanya, kenapa cincin itu bisa ada di Aliska? Aliska pun kecewa dan lalu meninggalkan Prem. Tak sengaja, Samara mendengar percakapan Prem dengan Aliska. Samara salah paham, dia pun marah dan langsung pergi. Lanjut cerita, Raja bingung karena Aliska tiba-tiba marah dan meminta putus. Dia semakin kesal karena seorang preman ingin merampas HP miliknya. Hingga perkelahian satu lawan banyak pun tak terelakkan. Singkat cerita, Raja berhasil melarikan diri dan bertemu dengan Prem. Dengan begitu mereka sadar, kejadian aneh yang menimpa mereka selama ini dikarenakan wajah mereka yang mirip, namun nasib mereka yang berbeda. Lalu mereka sepakat untuk memperbaikinya. Raja ke rumah Samara dan Prem ke rumah Aliska. Tapi Raja berpesan agar Prem tidak menyentuh Aliska karena pacarnya itu sangat nafsuan. Singkat cerita, Prem mendatangi Aliska. Dia meminta maaf dan melamar Aliska untuk menikah dengannya. Nah, dengan begitu, Aliska pun senang dan memaafkan Raja. Di saat yang sama, Raja menyamar sebagai Prem, membuat alasan bahwa wanita yang kemarin dia lihat itu adalah saudara perempuannya. Dia menderita penyakit langka. Apapun yang dia mau harus dituruti. Dengan begitu, Samara pun memaafkan Prem. Karena Raja dan Prem kembar mengakibatkan kericuhan kembali terjadi. Sehingga mereka memutuskan untuk berterus terang bahwa mereka mempunyai wajah yang sama. Prem untuk Samara dan Raja untuk Aliska. Scene pun berlanjut. Raja bercerita kepada Nandu kalau dia bertemu kembarannya. Ketika mereka sedang asik ngobrol, Nandu terkena bola dan Raja pun menendang bola tersebut. Bola yang konyol melambung jauh sekali dan tidak sengaja mengenai kepala Alex, sehingga ingatan Alex pulih kembali. Untuk merayakannya, Alex pun memesan pizza untuk bodyguardnya, dan ternyata yang mengantar pizza tersebut adalah Raja. Alex pun berkata kepada pamannya untuk membatalkan penerbangannya ke Mumbai karena pelakunya sudah ada di sini. Raja dan Nandu pun kabur, tapi Alex dan anak buahnya berhasil menangkap mereka berdua. Lanjut cerita, Raja dan Nandu dibawa ke markas Alex. Raja pun dihajar. Nandu berusaha menyelamatkan Raja, tapi malah terpental ke meja dan melihat foto Malhotra. Nandu berkata bahwa dia telah menolong teman Charles, ayah Alex, dan meminta agar segera melepaskan mereka berdua. Charles malah semakin kesal. Dia berkata kalau Malhotra bukan temannya, melainkan musuh bebuyutannya. Charles lalu berkata, "Bawa Malhotra ke hadapanku, dan setelah itu kau boleh pergi membawa temanmu." Merasa Nandu adalah satu-satunya saudara yang dia punya,
Raja langsung pergi ke rumah Malhotra. Sesampainya di sana, ibu dan ayah bingung dan mengira Prem sedang marah. Tak lama Prem datang, sehingga kebingungan terjadi. Raja dengan singkat menjelaskan maksud kedatangannya. Prem melarang, tapi ayah berkata, "Biarkan saja Prem, dia tidak tahu apa-apa. Yang dia bawa bukan hanya ayahmu, tapi ayahnya juga." Ibu juga menambahkan kalau dulu dia melahirkan anak kembar. Saat bayi, Raja diculik Charles dan mengira Raja telah mati. Lalu mereka pun berpelukan. Lanjut cerita, Prem berpura-pura menjadi raja dan menyerahkan ayahnya kepada Charles untuk membebaskan Nandu. Prem meminta Alex untuk membebaskan Nandu, tapi malah mendapat pukulan. Tak lama Raja pun datang menolong. Charles terkejut. Ternyata anak yang dulu dia culik itu masih hidup. Lalu perkelahian satu lawan banyak pun tak terelakkan. Sayangnya Raja terkelabui. Dia terkurung bersama Nandu dan paman Alex. Raja Malhotra disandra Charles dan Prem dihajar habis-habisan oleh Alex karena dia tidak bisa berkelahi. Menyadari bahwa refleks mereka bekerja secara bersamaan, Raja memukul paman Alex. Dengan begitu Prem otomatis memukul Alex. Prem berhasil merebut kunci dan membebaskan Raja. Raja memukul Alex hingga terbentur lagi kepalanya. Dia pun edan kembali. Setelah itu, kedua saudara kembar itu segera mencari sang ayah. Tapi Charles telah memasang bom di baju Malhotra. Charles memberi mereka waktu 1 menit untuk menyelamatkan ayah mereka. Lalu dia berhasil kabur. Tapi Raja dan Prem bingung bagaimana cara menjinakkan bom di badan ayah mereka. Raja dengan pasrah mencabut warna keberuntungan Dewa Ganesha, yaitu kabel warna merah, sehingga bom pun berhasil dijinakkan. Mereka pun selamat dan bahagia. Prem akhirnya menikahi Samara, sedangkan Raja menikahi Aliska, dan mereka berdua pun hidup bahagia. Walaupun endingnya membagongkan, tapi setidaknya film ini sangat menghiburkan guys. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.